Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur tidak bosan-bosannya, memang seharusnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan zat yang begitu sayangnya kepada kita sehingga menggerakkan hati kita pada pagi hari ini sama-sama kita untuk bagaimana kita untuk berusaha membekalkan diri kita untuk menjalani kehidupan dunia ini menuju kampung akhirat. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW yang merupakan manusia luar biasa, yang merupakan contoh dan suri teladan bagi kita, yang telah membawakan risalah ini. Mudah-mudahan kita merupakan umat beliau yang mengikuti sunnah beliau dan mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat subuh, jemaah Madani yang dirahmati Allah. Rasa-rasanya rugi kita kalau kesempatan yang sangat berharga ini, bagaimana momen yang sangat berguna bagi kita, bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu sebagai bekal bagi kita, yang mana kajian-kajian disampaikan oleh Ustaz yang begitu jelas, materinya luar biasa selama ini, merupakan kalau saya menilai praktis. Bagaimana kita mempraktikkan ajaran-ajaran sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak yang ibu-ibu dan jemaah Misal Madaniyah yang dirahmati Allah, sebelum tausiah yang kita sampaikan oleh Ustaz, izinkanlah saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, alhamdulillah pembangunan lantai 2 sudah mulai kita laksanakan, yaitu di lantai 2 bapak-bapak kalian sudah mulai kita mengadakan pelaksanaan membuat dinding, menaikkan batu bata ke atas. Kemudian kalau Bapak lihat di ruangan kita sudah ada sekitar 6 AC, tapi belum bisa kita fungsikan karena kondisi listrik kita belum memadai, dan sekarang dalam proses pengurusan. Dan sama-sama kita doa mudah-mudahan bulan Agustus ada diskon oleh PLN. Mudah-mudahan dengan diskon itu sedikit banyak bisa mengurangi biaya kita dalam pengurusan naik daya dari 4.000 menjadi 16.000 kPa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu lagi mungkin informasi dari pengurus, terutama kepada bapak-bapak baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di rumah, bahwasanya insyaallah nanti jam 8 kami mohon untuk sama-sama kita bergotong royong untuk melaksanakan material ke lantai 2 kepada ibu-ibu dan anak-anak remaja kami, mohon kesediaannya untuk membawa
akan kecil atau minuman atau bapak-bapak yang berdoa. Mungkin dari saya demikian pengumuman atau hal yang saya sampaikan. Langsung saja mungkin kita minta kesediaan dari Ustaz untuk memberikan tausiah atau kajian subuh untuk kita semua hadir pada hari ini maupun yang ada di rumah. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang sama-sama kita muliakan pengurus majelis ilmu, pengurus masjid Al-Madani rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kekuatan, kesehatan, kebaikan kepada para pengurus kita sehingga bisa terus mengembangkan dakwah di lingkungan kita insyaallah. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para ustadz, tuan guru kita, tanpa kita bertanya, tanpa kita meminta pendapat, para pimpinan masyarakat, ketua-ketua masyarakat, semoga senantiasa diberikan kelapangan hati, kemudahan urusan dan kebaikan yang tak pernah putus dalam mengurus umat. Kemudian yang kami muliakan segenap ayah bunda kami, saudara-saudari, seluruh kaum muslimin sudah hadir di majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini. Semoga kebahagiaan, kebaikan dan keberkahan senantiasa Allah limpahkan buat ibu dan bapak, untuk keluarga, untuk harta, untuk lingkungan kita insyaallah, dan untuk negara yang kita cintai ini. Amin. Allahumma amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah. Mari kita gunakan usia yang panjang ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita bisa berkumpul di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ibu dan bapak rahimakumullah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Anda untuk bisa kembali menyambung ukhuwah dan hadir bertatap muka dengan ibu dan bapak di sini. Insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini ya menyambung kajian kita kemarin, tetapi dengan pokok bahasan yang berbeda. Judulnya adalah rahasia sukses melangitkan doa. Judulnya adalah rahasia sukses melangitkan doa. Apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan bicara dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji semua orang yang berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah. Yang kedua, ternyata ada orang yang pasti dikabulkan doanya. Dan yang ketiga, apa caranya? Bagaimana caranya? Apa adab-adab yang kita mesti lakukan supaya doa kita dikabulkan? Nah, terkadang hari ini kita masih merasa kita ada berdoa siang dan malam, pagi dan petang, sudah bermacam-macam doa yang kita panjatkan, tapi kok sampai hari ini Allah belum kabulkan doa kita. Ada apa ini? Jangan-jangan kitanya yang tak pandai meminta, kitanya yang belum beradab berdoa kepada Allah. Makanya insya Allah pada pagi hari ini, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini cukup pembahasan kita dan bisa tersampaikan secara sempurna insya Allah. Jadi kita bahas tentang rahasia sukses melangitkan doa agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Bapak rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita imani lebih dahulu adalah
Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ghafir, surah Al-Ghafir ini nama lain dari surah Al-Mu'minun, ayat ke-60. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum, dan berkata Rabbmu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan apa yang kamu minta. Berarti janji Allah di sini tidak ada sebenarnya doa yang ditolak oleh Allah. Karena orang ini pandai berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah, apapun yang diminta pasti Allah kabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang tak berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, siapa saja sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, an ibadati, ya, dari berdoa kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina dan dina. Rasulullah juga mengatakan, man lam yas'alillah yaghdabullah, siapa saja yang lam yas'alillah, yang tak mau meminta kepada Allah, yaghdib alaihi, Allah marah kepada dia. Jadi satu di antara orang yang dimarahi Allah, yang dimurkai Allah, sebagaimana doa kita, ya, doa kita, ihdinas siratal mustaqim, jauhkanlah kami dari jalan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai. Orang murkai itu di antaranya orang Yahudi, di antaranya yang dimurkai Allah kata Rasulullah SAW adalah man lam yas'alillah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah, tadi kita sudah berdoa sebelum subuh tadi, ada. Sesudah tahajud tadi ada berdoa, ada. Sesudah subuh ada berdoa, ada. Mungkin lagi duduk seperti ini pun sedang berdoa juga mungkin. Karena apa? Karena kita tak lepas dari masalah. Karena kita tak lepas dari masalah, maka siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau kita kadukan masalah kita itu kepada suami, suami juga punya masalah yang banyak, yang perlu diselesaikannya juga, dan perlu orang lain juga menyelesaikannya. Kalau kita tumpangkan penyelesaian masalah kita kepada anak-anak kita pun mempunyai masalah yang cukup banyak. Lalu siapakah yang bisa menyelesaikan masalah kita? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya Allah menyelesaikan masalah kita? Jawabannya adalah berdoalah kepada Dia. Dan janji Allah, inna rabbi lasami'ud du'a. Mari kita coba analisa kalimatnya. Inna, sesungguhnya, rabbi, Rabbku. Jadi rabbi itu artinya tidak hanya Tuhan yang menciptakan. Rabbi itu zat yang mendengarkan. Rabbi itu zat yang menerima keluh kesah manusia. Rabbi itu adalah zat tempat bersandar. Rabbi itu adalah zat yang mengatur rezeki manusia. Rabbi itu adalah zat yang memberikan solusi kalau punya masalah. Rabbi itu adalah zat yang memberikan ketenangan. Rabbi itu adalah zat yang melimpahkan kebaikan. Rabbi itu adalah zat yang menghilangkan kesukaran. Rabbi itu adalah zat semua yang berasal dari kebaikan, itu Allah yang punya. Yang mengaturnya adalah Rabb. Rabb artinya luar biasa. Sungguh Rabbku, la sami'. La itu sungguh, sami'un mendengar. Jadi kalau diartikan sungguh Tuhanku, sungguh-sungguh maha mendengar doa manusia. Nah, apalagi bahasa Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu dalam surah Ibrahim ayat 39. Ibrahim mengatakan, inna rabbi lasami'ud du'a, sungguh Tuhanku sungguh maha mendengar doa. Kalau ada dua kata diiringi dengan kata sungguh-sungguh, biasanya gimana itu? Kuat atau tidak kuat? Kuat. Artinya tidak boleh ragu lagi kalau Allah itu pasti kabulkan doa. Makanya setiap hari kita menyampaikan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, kami beribadah, termasuk berdoa, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan atau meminta pertolongan. Nah, itu setiap hari kita doa itu, kita sampaikan itu, kita akui itu. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Siapa Allah? Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau Rabb berarti pemberi rezeki, pemberi kebaikan, sebagaimana kita sampaikan tadi, banyak makna dari Rabb. Ar-Rahmanir Rahim, Rabbnya itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Pertanyaan, ibu dan bapak yakin Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima doa kita? Yakin? Yakin. Kenapa doa masih ada yang tak diterima? Hanya lagi, kita yakin Allah mengabulkan doa, tapi kenapa doa belum dikabulkan juga oleh Allah? Apakah Allah bohong? Apakah Allah pendusta atau Rasulullah yang bohong di sini? Jawabannya tidak. Berulang-ulang Allah sampaikan bahwa Allah mengabulkan doa. Selanjutnya lagi, bahkan dalam surah Al-Baqarah 106, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, fa inni qarib, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa-doa orang yang mau berdoa kepadaku. Di Bapak Ibu rahimahullah, satu hal yang kita tanamkan dulu, bahwa doa tidak pernah ditolak oleh Allah. Kalau belum dikabulkan doa, ada rahasianya. Nanti kita sampaikan kenapa doa belum dikabulkan. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak berbaik sangka kepada Allah, Allah marah orang seperti ini. Allah marah kepada orang yang hamba itu buruk sangka kepadanya. Padahal Allah Maha tahu kapan doa itu yang layak dan pantas dan pas untuk dikabulkan. Ibu dan bapak rahimahullah, sebelum kita sampai ke sana, ada yang sampaikan sebuah kisah doa-doa orang yang dikabulkan. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Yang tahu Imam Bukhari siapa? Bukhari yang meriwayatkan hadis ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Jadi suatu hari nama asli Imam Al-Bukhari ini, Bukhari ini kan nama tempatnya, Bukhara, itu Rusia. Rusia, satu daerah di Rusia hari ini. Jadi Imam Bukhari itu kulitnya putih, rambutnya pirang ya. Berarti dia dari Bukhara, dari Bukhara Samarkand. Nama aslinya adalah Muhammad. Nama ayahnya Ismail, nama kakeknya Ibrahim. Jadi namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Terus ke atasnya. Kemudian si Muhammad ini ya disebut juga dengan dengan nama Abu Abdillah. Beliau ini lahir tanggal 13 Syawal 1194 Hijriah. Kemudian di waktu kecil dia ini mengalami kebutaan. Lahir tidak buta, tapi berjalannya waktu kecil buta. Betul-betul buta permanen sampai tak bisa melihat. Untuk belajar saja ibunya harus menuntun ke tempat belajar. Jadi ada yang luar biasa. Butanya itu diperkirakan pada waktu itu tidak akan bisa sembuh. Tapi si ibu dengan keyakinan bahwa dengan doa Allah akan kabulkan. Setiap hari berdoa kepada Allah untuk anaknya. Setiap dia mengantarkan belajar anaknya, dia berdoa kepada Allah agar anaknya disehatkan penglihatannya. Sampai suatu hari, sudah lama bertahun-tahun berarti ya, suatu hari ya di waktu dia sudah mulai agak beranjak remaja, si Ibrahim siapa namanya Muhammad bin Ismail ini atau Imam Al-Bukhari ini, suatu hari ibunya bermimpi di malam hari kalau dia didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada dia, wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan anakmu. Mendengar seperti itu, kemudian dilanjutkan, sesungguhnya Allah telah mengabulkan penglihatan anakmu karena doa-doa yang engkau panjatkan kepada Allah. Tolong kembali, sesungguhnya wahai ibu, ini ibunya bermimpi nih malam hari, sesungguhnya wahai ibu, anakmu telah disehatkan matanya, penglihatannya karena doa yang engkau lakukan, karena doa-doa yang selama ini engkau panjatkan. Si ibu terbangun, terperanjat, kemudian dicarinya anaknya, ketemu dengan anaknya, dan apa terjadi? Apa kata anaknya? Dia di pagi hari, apa kata anaknya? Ibu, saya sudah sembuh dari penyakit yang saya alami. Dahsyat sekali ini Bapak Ibu. Terkadang ada hal-hal tertentu sudah berobat ke dokter tak sembuh-sembuh,
sudah usahain dan itu tak sehat-sehat juga, atau mungkin sudah lagi berusaha mencari rezeki, sudah buka usaha ini belum sukses, buka usaha ini juga belum sukses, buka ini gagal lagi, gagal lagi. Mungkin dari sisi itu kita belum bisa mengandalkan. Tapi ada satu sisi yang kita lupa di sana. Ada doa yang mungkin saja doa itu ketika kita panjatkan, doa itu dikabulkan dan itu merubah segalanya. Seperti yang disampaikan oleh ibunya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim atau yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Jadi banyak sekali sebenarnya kisah-kisah bagaimana doa itu dikabulkan. Dan anak yakin di antara ibu-ibu dan bapak semuanya ada doa-doa yang dikabulkan, itu yang pernah ibu alami. Apalagi ibu bapak, saya ingin sampaikan kembali bagi kita yang sudah berusia 40 tahun ke atas, tak boleh lagi tak berdoa setiap hari. Karena Allah katakan ya, idza balagha arba'in, apabila manusia sudah berusia 40 tahun. Mari kita hafalkan lagi doanya, kita ingatkan lagi. Surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Ini doa khusus yang harus dihafalkan, yang harus dipanjatkan, yang harus didoakan oleh orang yang sudah berusia 40 tahun. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabbku, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat kepadamu dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan ya Allah, limpahkanlah kepadaku kekuatan untuk bisa beramal soleh yang engkau redai. Karena kan dah tua kita ni, kita perlu kekuatan untuk bisa beramal soleh, amal soleh yang engkau redai. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki seluruh kebaikan kepadaku, limpahkan semua kebaikan kepadaku, dan kebaikan itu dzurriyyati, mengalir kepada semua anak-anak dan keturunanku. Inni tubtu ilaika, ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim. Telah dapat doanya, Bu. Sudah dihafal doanya ayah bunda kami. Kalau belum, tandai surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Di tengah-tengah ayat itu doa yang harus dihafal. Tidak bisa lagi, karena idza balagha asyiddah, jika manusia sudah sampai ke puncak kekuatan badannya, wa idza balagha arba'in, dan apabila mereka ada usia 40 tahun, doa inilah yang harus dipanjatkan selain doa-doa yang lainnya. Semoga ayah bunda kami, teman-teman semua, jamaah semua sudah bisa mengulang di rumah insyaAllah. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah, kita lanjutkan. Lalu, adakah orang yang doanya dikabulkan kepada Allah dengan cepat? Adakah orang yang insya Allah Allah kabulkan doanya? Ada banyak golongan. Mudah-mudahan ibu dan bapak termasuk golongan itu. Siapa yang pertama yang akan dikabulkan doanya? Ya, yang pertama, mari kita ingat, qala Rasulullah SAW, man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'indal syada'id wal karbi. Siapa saja yang ingin Allah kabulkan doanya ketika dia syada'id, susah, kemudian wal karb, dan dia lagi menderita. Siapa yang ingin Allah kabulkan apa yang dimintanya ketika dia susah, ketika dia menderita, ketika dia butuh pertolongan, Allah ingin kabulkan doanya. Kalau engkau ingin, kata Rasulullah, syaratnya yang pertama adalah fal yakthir ad-du'a firraha, banyak-banyak berdoa ketika waktu lapang dan ketika senang. Jadi siapa orang yang dikabulkan doanya langsung oleh Allah? Satu adalah orang yang terbiasa berdoa di waktu lagi bahagia, lagi senang-senang, lagi waktu lapangnya. Dia tidak lupa berdoa. Maka ketika dia susah, kalaupun dia tak berdoa, Allah pasti kabulkan yang dimintanya. Terkadang ada orang yang saking beratnya penderitaan hidupnya, tak terucap doa itu lagi. Hanya hatinya saja yang berkata, ya Allah. Tak
terangkat tangannya lagi. Habis semuanya tempat bersandarku ya Allah. Hanya Engkau tempatku mengadu ya Allah. Berat beban hidupku ya Allah. Aku tak minta beban ini Engkau kurangi, karena aku tahu ya Allah beban ini sanggup aku untuk memikulnya. Aku hanya minta ya Allah, lapangkan dadaku untuk menjalani beban ini. Kuatkan pundakku untuk memikul beban ini, dan kuatkan langkahku, tegapkan langkahku untuk menjalani semuanya sampai solusi aku temukan. Ibu bapak rahimakumullah. Orang kalau berdoa di waktu senang, kalau di waktu dia bahagia, di waktu lagi banyak rezeki dia berdoa kepada Allah, maka ketika dia susah, Allah pasti kabulkan doanya. Tentu saja sebaliknya, kalau lagi senang-senang, lagi baik-baik, kita lagi bahagia, semuanya lagi aman-aman saja, ombak lagi nyaman-nyamannya, angin bertiup sepoi-sepoi, kita lupa kepada Allah. Maka di waktu kita susah, Allah lupakan kita. Ini yang kita takutkan. Uzkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Nah, pertanyaan kepada Allah untuk pagi ini, sudah terbiasa kita untuk berdoa di waktu senang? Sudah beberapa? Alhamdulillah. Atau jangan-jangan kita hanya berdoa ketika kita lagi susah saja, lagi tak ada token di rumah, lagi beras tak ada, lagi uang lagi menipis pula, badan sakit-sakit, barulah kita berdoa pada waktu itu. Sungguh rugi kita. Maka selagi kita dapat rezeki, selagi masa sehat, selagi waktu lapang, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti dikabulkan. Yang kedua, orang yang dikabulkan doanya adalah dalam rangkaian hadis yang panjang. Thalathu da'awatin la turaddu da'watul walid. Tidak akan pernah ditolak 3 doa. Nah, tambahkan tadi berarti 4 lah ya. Yang kedua saja lagi atau berikutnya saja lagi. Doa yang tak pernah tertolak adalah da'watul walid. Doanya orang tua kepada anaknya. Kemudian apa? Seorang anak, dia pasti aman-aman saja. Dia akan baik-baik saja sepanjang anak ini terus mendapatkan doa dari orang tuanya. Yakin ibu dan bapak? Mungkin kebahagiaan ibu dan bapak hari ini yang didapatkan hari ini. Dulu datang ke Pekanbaru hanya modal tinju kadang-kadang dari kampung. Dulu datang dari kampung, ya tidak punya apa-apa. Sekarang punya pekerjaan tetap, punya pasangan hidup, anak soleh dan soleha, rumah yang bagus, pekerjaan yang nyaman. Mungkin itu adalah doa dari ayah dan bunda kita yang dulu di kampung dia tidak lupa mendoakan kita, dan mungkin hari ini sudah tiada. Dan mungkin hari ini kita aman dari bencana, diberikan kebaikan dan tak pernah putus, anak-anak soleh dan saleh. Mungkin hari ini yang masih hidup masih mendoakan kita. Maka selagi ibu masih mendoakan, maka insya Allah dunia kita baik-baik saja. Selagi ayah masih mengangkat tangannya dan memikirkan, ya Allah, anakku di Pekanbaru, bantu ya Allah, insya Allah dunia kita baik-baik saja. Tapi kalau orang tua kita sudah membicarakan yang buruk, doanya yang berbeda, matilah situ, susahlah situ, kamu nggak mau dia terhiduplah sesuka hatimu. Kalau seperti itu, atau mungkin dia tidak berdoa, tapi kedongkolan yang ada di hatinya, itu bakal celaka itu kehidupan. Maka doa ayah, doa ibu, doa yang tak pernah tertolak. Artinya juga ibu dan bapak rahimakumullah, kita yang jadi ayah dan ibu, jika kita ingin mendapat anak-anak kita mendapatkan kebaikan dari diri kita, kepada siapa dia harus minta doa sebenarnya? Bukan kepada ustaz. Ustaz doakan anak ayah saya ustaz. Tidak, justru ibunya yang harus mendoakan lebih dahulu. Ayahnya harus mendoakan lebih dahulu, karena doanya yang pertama kali dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Wa da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sedang berpuasa itu doanya dikabulkan. Kita singkat saja. Kemudian siapa lagi? Wa da'watul musafir. Doanya orang yang dalam perjalanan. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, jika ayah bunda kami pergi melakukan perjalanan keluar kota, pulang kampung kah, pergi umrah kah, atau menjenguk anak ke rantau yang lain, maka sepanjang perjalanan keluar dari rumah sampai balik lagi ke rumah, itu dihitung musafir, dihitung safar. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doa di waktu itu tak pernah ditolak oleh orang. Dalam perjalanan apa kira-kira yang dilakukan? Anak pernah ke Jepang 2015 untuk belajar di Jepang.
Itu di Shinkansen itu, di kereta cepat itu beda perlakunya. Orang Jepang kalau di kereta cepat itu menunggu perjalanan 1 jam di atas, misalnya dari Kyoto ke Tokyo misalnya. Itu tuh yang dibukanya adalah buku. Kalau Indonesia dibukanya roti. Maka coba lihat di bus-bus itu, baru naik bus orang Indonesia apa yang dilakukan? Doa atau makan sanjay? Sanjay dulu, kerupuk jange dulu, roti dulu. Udah habis itu, tidak pula berdoa. Tidur lagi. Udah turun dari rumah makan, tidak pula berdoa. Padahal sebenarnya kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan yang panjang itu semuanya makbul doa. Tak ada waktu yang tak dikabulkan doa selama perjalanan. Maka bagi kita yang mungkin bekerja di luar kota, mungkin hari ini Ahad istirahat, besok mungkin Ustaz, jam 4 ini saya harus berangkat lagi Ustaz. Kapan pulang Bapak? Pulangnya jam 6 hari Sabtunya lagi. Saya itu dalam perjalanan berhari-hari. Sesungguhnya pada waktu itu Allah sayang dengan Bapak kita yang bekerja di luar kota seperti ini. Inilah waktu-waktu istimewa di mana doa-doa itu dikabulkan. Ingat dalam perjalanan ada anak di rumah, ya Allah, anakku kuliah, anakku begini begitu. Sampaikan saja. Seperti apa ayah bunda kami, kita semua curhat kepada manusia tentang kekurangan kita, tentang apa penderitaan kita, tentang susah kita. Harusnya kepada Allah lebih lagi berat cerita kita. Dulu kita di sepertiga malam yang akhir kita, kemudian kita minta, ya Allah, aku sakit ya Allah. Jangan kau biarkan aku sakit seperti ini. Kalau kau biarkan ya Allah, bagaimana aku salah? Ya Allah, aku punya hutang ya Allah. Aku sulit hari ini ya Allah. Jangan engkau biarkan suntuk pikiranku ya Allah. Carikan aku solusi. Minta kepada Allah. Selama ini kita kurang memahami kalau di sana makbul doa. Kemudian kapan lagi? Ya, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul mulk amin wa laka bimithlihi. Siapa saja yang berdoa ya. Doa yang dikabulkan adalah siapa saja yang berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, di belakang, apa namanya? Di belakangnya, tanpa sepengetahuannya, maka qala al malakul mukilu, maka Allah akan mengutus suatu malaikat, seorang malaikat bihi untuknya, dan malaikat itu berkata amin amin walaka bimithli, amin, kabulkan juga apa yang dimintanya, amin, kabulkan ya Allah, ya walaka bimithli, engkau juga dapat apa yang engkau minta. Maksudnya Bapak Ibu, jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari makbul doa kita, banyak-banyaklah mendoakan saudara kita, teman kita, abang kita, kakak kita, di luar sepengetahuannya. Karena orang mukmin yang berdoa untuk mukmin yang lain, untuk doa terutama, dia tetangga kita, dia abang kita, dia muslim, tiga lapisnya tuh. Sudahlah tetangga kita, sudahlah ada hubungan rahim dengan kita, hubungan darah, dan dia pula adalah muslim pula. Maka kalau ini terjadi, kita berdoa, ya Allah, sehatkan abangku, sehatkan kakakku, sehatkan tetanggaku. Kata Rasulullah SAW, datang malaikat kepadamu dan berkata, amin, ya Allah, kabulkan yang dimintanya, walaka bimithli, dan untukmu juga wahai yang berdoa, apa yang kamu minta sama dengan itu. Ya Allah, sehatkan, kata malaikat, engkau juga sehat. Ya Allah, lapangkan rezekinya, rezekimu juga lapang. Ya Allah, baikkan anak-anaknya, anakmu juga baik. Nah, pertanyaan gue para Allah, kira-kira siapa pagi ini yang sudah kita doakan? Ada abang kita doakan? Ada kakak kita doakan, ayah bunda kami? Ada. Alhamdulillah. Percayalah, dibalikkanlah kembali kepada Allah. Hari itu mungkin atau besok mungkin. Jadi besok subuh kita, nanti zuhur, habis zuhur kita doa lagi, ya Allah, abangku sakit, sehatkan. Kata malaikat, kamu juga sehat? Ya Allah, itu adikku sulit ekonominya, engkau mudahkan. Kata malaikat, ekonomimu juga ditambah, disehatkan juga, dimudahkan juga, insya Allah. Apalagi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang lebih besar dibandingkan doa yang dikabulkan. Ya, dikabulkan doa luar biasa. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, siapa lagi yang dikabulkan doanya? Ittaqi da'watal mazlum, takutlah engkau dengan doa yang orang yang teraniaya dengan lisan kita.
Contoh, dia lagi magang handphonenya ini susah-susah dibelinya kan, harganya murah sebenarnya, dibandingkan handphone kita tak ada bandingannya, apanya jauh di bawahnya, jauh sekali levelnya. Kemudian kita lihat, kita katakan begini, beli handphone baru ya? Iya, alah handphone itu cocoknya untuk mengganjal mobil, itu tebal kali, itu tak model hari ini lagi, itu sudah kuno, sakit itu. Dia diam saja, terzalimi dengan lisan kita, padahal mungkin bagi orang itu apa yang kita cemehkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia, ya kan? Atau mungkin dari sikap kita, teman lewat depan rumah, nampak sama dia cibiran kita, sedih hatinya, aku digibahin ya, aku dibeginikan ya, sakit hatinya, diam saja, dia tidak membalas, tapi hatinya berkata, ya Allah, wahai zat yang menciptakan tubuhku, wahai zat yang menciptakan diriku, aku diam ya Allah, aku enggak balas, tapi kebalas saja. Ittaqi, takutlah dakwatul mazlum. Atau mungkin ya kalau namanya tamak ya kan, sudah besar 20 meter tanahnya, yang tanah kawan semeter ini perlu juga diambil nih, untuk cocoran atapnya. Ambil lah katanya, ambil aja. Ini tanahku ini. Bu, enggak, tanahnya batas ini loh Bu, kata developer sampai sini. Enggak sampai sini. Enggak, Bu sini. Enggak, dia diam saja. Ya Bu, ambillah. Enggak, diam saja dia, ambillah. Ambillah. Tapi hatinya berkata, ya Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama ini aku sudah menyembah kepadamu, aku sudah beribadah kepadamu. Hari ini aku butuh pertolongan. Tolong aku ya Allah. Apa yang terjadi? Nanti lagi gini aja. Karena banyak itu masalah warisan. Kadang-kadang yang dah mengambil disaliminya diam saja ya kan. Ambillah. Ini bukan haknya, ambillah. Berapa banyak yang punya usaha dicurangi oleh partner kerjanya, dicurangi oleh karyawannya. Kadang dia tidak ada membalas, tidak dikadukannya ke polisi, dia diam saja. Tapi apa terjadi setelah itu? Makanya hati-hati bagi yang berhutang kemudian lari dari hutang. Hari ini kita bahagia ya. Misalnya ada yang bahagia mungkin punya hutang 20 juta di kota X, kemudian tak terbayar, lari ke Pekanbaru. Wah, tak dicari nih, aman nih, nggak ada nih, aman sekali nih, masih aman kita, tak diketemukan. Oke, hari ini kita nyaman, tapi hati-hati. 20 juta itu mungkin dilarikan itu untuk kuliah anaknya mungkin. Nah, jadi anaknya kuliah gara-gara uangnya kita ambil. Atau 20 juta itu mungkin untuk berobat dia, tambah sakit badannya kalau dia tak berobat. Qadarullah di sana. Pertanyaannya Bapak Hukum, dia diam mungkin. Tapi hatinya berdoa, ya Allah, uangku dibawanya, hartaku diambilnya ya Allah, aku tak ikhlas. Udahlah itu. Kita menang dari mengambil harta orang lain, tapi kita kalah ketika Allah sudah berikan pengabulan doa dari yang bersangkutan. Nah, kalau uang kita dibawa orang, utang kita dibawa orang, piutang kita dibawa, kira-kira doanya yang baik atau yang buruk? Kalau yang buruk, uang tak kembali. Ya Allah, matikan dia ya Allah, uangku diambilnya ya Allah. Itu sudah dia mati, uang tak kembali. Doa kabul tuh, ya Allah, beri hidayah dia ya Allah, bukakan pintu rezeki seluas-luasnya untuk dia, doakan dia. Dan setelah rezekinya banyak ya Allah, tanamkan ingatan untuk membayar utangnya. Boleh itu. Jangan doakan sebaliknya. Ada satu teman bertanya, Ustaz, ada tidak doa Ustaz untuk mengembalikan hutang? Sakit hati saya. Kenapa? Uang saya dibawa dari sang nampas barang Ustaz, dibayar, saya harus dibayar biasa-biasa, bayar lunas. Hari itu barang banyak dibawanya, kemudian tak dibayar-bayarnya lagi. Setiap kita nagih, apa kata dia? Bersabar ya. Itu terus, ya kan? Kita lanjut ya. Fa innahu laisa bainallahi hijab. Karena doa orang yang teraniaya itu tak ada hijab, tak ada pembatas dia dengan Allah. Ketika diangkat melesat ke langit. Walaupun kata Rasul dia non muslim, walaupun dia kafir, walaupun dia munafik, aniayalah dia. Ambil jambunya, curilah mangganya, dia diam saja kan. Ambillah, berapa kalau ambil, ya kan? Ambillah uangnya, larikanlah hutang, macam silakan katanya. Karena dia tahu ada orang yang memenuhi semua keinginannya dan memenuhi doa-doanya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Setelah itu siapa lagi yang dikabulkan doanya? Al-Imamul Adil, doa umum imam.
pemimpin yang adil. Ini kita sepaham. Kemudian siapa lagi yang doanya dikabulkan adalah orang yang betul-betul jatuh ke titik terendah dan tawakalnya sampai ke tingkat itu. Diuji dengan ujian yang sangat berat sampai di titik menderita dia. Sampai dia putuskan hubungan dengan manusia. Ya Allah, sudah berusaha aku maksimal, tak ada pertolongan lagi. Hanya Engkau lah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup lagi berdiri sendiri. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan pernah Engkau tinggalkan aku ya Allah sekejap saja. Berat bebanku ya Allah. Diminta kepada Allah. Jadi beberapa Allah, satu masa ada nanti, yakinlah, kita terkadang dibawa Allah jatuh ke titik terendah hidup kita. Dan yakinlah, di saat terendah seperti itu, di sanalah sebenarnya pintu-pintu doa itu sedang dibukakan. Tinggal kita buka pintu yang mana. Tadi jam 2 terang atau gelap? Ibu? Gelap. Jam 3 semakin terang atau semakin gelap? Jam 2 pagi tadi, ini hari tadi, gelap atau terang? Gelap. Jam 3 semakin gelap, semakin terang? Semakin gelap. Yakinlah, kalau malam semakin pekat dan gelap, semakin dekat datang fajar. Semakin dekat cahaya matahari, dan semakin dekat indahnya duha akan kita lihat. Kalau masalah demi masalah sudah datang, sudah berganti, seakan tidak ada jeda. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Makasih ya Allah. Kenapa? Sebentar lagi beragam pintu kebaikan sedang dibukakan Allah. Tinggal mengetuk pintu mana. Ambil. Saya mau yang ini ya Allah. Saya mau yang ini ya Allah. Saya mau yang ini ya Allah. Dicaplok, tinggal ambil saja. Karena waktu itu semua sangat terbuka. Semakin gencar, semakin lebat hujan, semakin cepat berhenti. Semakin deras badai, semakin cepat akan mereda. Itu yang kita pahami. Ibnu-Ibnu, kemudian terakhir doa yang dikabulkan adalah doa anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, terus Ustaz, kalau kami sudah berdoa nih, kami tidak termasuk orang-orang yang dikabulkan doa, mungkin tak ada kondisi seperti itu. Tapi kenapa doa kami tak dikabulkan? Jawabannya Bapak rahimakumullah, boleh jadi dalam bentuk yang lain Allah kabulkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau, jika seseorang berdoa kepada Allah, dia angkat tangannya kepada Allah, kemudian Allah tak kabulkan doanya kecuali dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah, apa yang pertama? Yang pertama adalah Allah kabulkan apa yang dimintanya. Ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Allah sehatkan langsung. Ada tidak seperti itu, Ibu? Ya Allah, aku masih ngontrak di Pekanbaru ya Allah. Ngadu deh Bu. Ada enggak? Kalau buka pintu rumah itu Allah bunyinya ngontrak. Tutup lagi ngontrak. Doa dia, ya Allah, saya pengen punya rumah sendiri ya Allah. Untuk anak-anak dan istriku biar nyaman di Pekanbaru. Kami tidak minta yang megah ya Allah, tapi minta yang cukup saja jadilah. Tahu-tahu apakah hari itu dikabulkan? Belum tentu. Boleh jadi Allah undur 10 tahun yang dulu ke depannya. Ibu yang punya rumah di sini pernah berdoa punya rumah dulu? Ingin punya rumah? Pernah ya? Sekarang masih berdoa minta rumah enggak? Enggak lagi. Dulu ya sudah. Mungkin doa dulu ini yang dikabulkan sekarang. Dikabulkan. Ada berjalan waktu. Ada mungkin hari itu dikabulkan. Ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Aku mau berobat, ya Allah, sehatkan. Tahu-tahu ketemu dengan obat yang pas qadarullah, dengan dokter yang santun pula. Pulang dari situ sehat badannya. Atau yang kedua, tak dikabulkan yang diminta, Allah berikan pengabulan doa yang pahala, yang kebaikannya setara dengan apa yang diminta. Ya Allah, berikan aku kesehatan. Tidak sehat-sehat badannya, pitinya banyak-banyak. Diganti dengan uang yang banyak datang kepada dia. Yang minta uang, ya Allah, beri aku rezeki. Token dah bunyi, beras dah habis. Itu doanya kepada Allah. Tidak diberikan Allah, itu masih dikurangi oleh Allah. Tapi anaknya dibanyakan. Yang pengen anak, tak diberi anak. Tapi kedudukannya di masyarakat, di perusahaan, ditinggikan oleh Allah SWT.
Itu yang kedua. Ini yang sering kita lupa, bahwa terkadang kita minta A dikasih B oleh Allah, dikasih C oleh Allah, dikasih D oleh Allah, karena menurut Allah ini cocok untuk kita, bukan yang ini. Ini yang jarang kita bersyukur. Tidak juga dimabulkan Allah lah. Kan ngeluh tuh, ya kan? Kita dah berusaha buka usaha ini, tak bisa juga. Ini dengan Allah tak kabulkan. Anak masih begini juga, ya Allah. Kadang-kadang, nak, setiap hari ibu berdoa untuk Muna, tapi perangaimu nak berubah-ubah, nak, sama dengan bapak Muna, gitu kan? Tambah pula bapaknya. Setiap hari nak ibu doakan, kau nak dikabulkan juga doa ibu ni nak. Jangan-jangan doa tadi diganti dalam bentuk yang lain. Atau yang ketiga kata Rasulullah SAW, tidak diganti dengan bentuk yang lain, tidak pula yang dikabulkan apa yang diminta, tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan doa itu dalam bentuk pahala di akhirat nanti. Di surga Allah diberikan. Ini pahala apa ya Allah? Ini pahala engkau dulu berdoa habis salat di Al-Madani. Engkau ini doa apa pahala ini? Ini pahala engkau bangun dulu tahajud malam, engkau menangis, air matamu keluar, engkau minta kepada Allah di malam itu, tak kukabulkan di dunia, hari ini kukabulkan. Maka kata Rasul, semua orang yang mendapatkan pahala doa di surga kepingin, ya Allah, kenapa engkau tak halangi doa itu di dunia? Inginnya engkau kabulkan sekarang saja. Kenapa dulu engkau kabulkan? Sekarang saja lah engkau kabulkan. Kepingin semua minta di akhirat saja dibayarkan doa-doa itu. Gitu. Nah, jadi tiga. Maka perlu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah seperti itu, saya berbaik sangka, terus belum dikabulkan doa Allah, boleh jadi tak pandai meminta, tak beradab meminta. Contoh ini, kita pembangunan masjid ini perlu. Terus kita mau pembayaran dari gubernur, kita minta saja langsung. Datang kita, Assalamualaikum, salam, Pak. Ya, masjid kami Pak perlu sekian Pak, AC-nya ditambah. Kira-kira gubernur mau bayar nggak? Seberapapun pemurahnya gubernur, dia kata nggak, hah? Siapa? Ditanya, dari mana Pak? Sudah masuk proposal kah Pak? Sudah melalui surat-suratnya Pak? Sudah ada ketentuannya nih Pak? Ya kan? Tidak bisa kita. Jangan seperti itu. Biasanya orang seperti itu belum masuk kantor gubernur lagi sudah dihalangi. Siapa? Kenapa? Pak beradab Pak. Pakai sepatu Pak masuk Pak. Sampai di sana ada lagi protokolornya, ya kan? Ada lagi ajudannya. Maaf Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Gak bisa langsung Pak, lewat ini dulu. Untuk manusia saja sudah beradab. Kalau bertemu dengan gubernur langsung nggak minta, Pak, tolong Pak beri ini Pak. Kata gubernur, siapa? Dipuji dulu. Alhamdulillah Pak Gubernur yang pemurah. Alhamdulillah selama ini banyak kebaikan Bapak untuk sekolah kami, untuk masjid kami, untuk masyarakat kami. Tapi Pak sekarang ini kami butuh ini Pak. Nah, dipuji dulu ya. Setelah dipuji baru dapat. Baru yang diberikan dan minta. Nah, karena tak pandai beradab berdoa, maka doa tak dikabulkan. Maka singkat saja, ana ingin sampaikan di waktu yang singkat ini, apa adab-adab doa sehingga doa kita dikabulkan. Yang pertama, ini ujung. Pertama, ini pangkal dari semuanya. Ikhlas dulu berdoa kepada Allah. Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, ikhlas. Orang yang ikhlas adalah tidak mengurutu. Kenapa doaku belum dikabulkan ya? Orang yang ikhlas nampak baik senang, baik susah tetap berdoa. Orang yang tak ikhlas, tak diberi nikmat, tak berdoa dia lagi. Atau diberi sedikit musibah, dah lupa dia marah-marah. Ya Allah, aku berdoa tiap hari kepadamu. Kenapa ayamku terus yang hilang? Ya Allah, kenapa jambuku terus yang hilang? Begitu, empat dia kan rumah dia. Kenapa ya Allah usahaku terus yang rugi? Kenapa anakku terus yang bermasalah? Diupat terus. Padahal itu dalam bentuk Allah yakini ini ikhlaslah dia. Maka ibu bapak Allah ikhlas dulu berdoa. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Yang kedua, yakin kita kalau doa kita dikabulkan. Hadirkan hati kita untuk apa yang diminta. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah. Allah tak akan pernah mengabulkan doa orang yang lalai dalam berdoa. Contoh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia hafal doanya tapi tidak tahu artinya. Sama dengan orang tidur yang menggigau. Jadi saranana Bapak Ibu rahimahullah, sarana untuk saya semua, doa yang paling baik adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan
hadis Rasulullah SAW. Dan itu dipakai dan kita paham apa yang dibaca. Contoh, Rabbana, ya Rabb kami, zalamna, kami telah menganiaya diri kami, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti termasuk orang yang rugi. Ini doanya siapa? Doanya kakek kita Adam alaihi salam untuk bertobat kepada Allah. Tahu kita yang diminta, maka baru Allah kabulkan yang diminta. Katakanlah kami amin amin ya amin ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal doanya Bu, hafal. Tahu yang diminta, antulah dah tahu kami. Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepadaku, hablana min azwajina, pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan, qurrata a'yun, penyejuk mataku. Bahasa indah bahasa doa Rasulullah ini, ya, penyejuk mataku, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama, jadikan pula kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Indah bahasa Al-Quran, indah bahasa doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi syaratnya hendaklah faham apa yang diminta. Kalau tak paham dengan bahasa Arab, biarlah dengan bahasa jalan gajus saja jadilah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, sehatkan. Ya Allah, aku sulit, mudahkan. Ya Allah, aku suntuk, ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, anakku bermasalah, engkau mudahkanlah urusan anakku di rantaunya. Gitu. Itu lebih baik dibandingkan berdoa yang tak faham apa yang diminta. Selama ini gimana kira-kira Bapak Ibu Bunda kami? Ada berdoa yang difahami sambil kita menghafal, ya. Syarat anak adalah jika mau beli buku doa, anak tak saran buku doa yang diajar oleh pasar-pasar. Ini buku doa 2.500, enggak. Anak saran ambil satu buku, contoh karangan Asy-Syaikh Al-Qathani yang juga termasuk pengarang buku Dzikir Pagi Petang, penyusun Dzikir Petang itu, judulnya adalah Hisnul Muslim, bentengnya orang-orang yang bermuslim. Itu semua doa-doa itu dari bangun tidur hingga tidur lagi. Mudahnya Bu, tidak mahal. Ada yang versi kecilnya itu 10.000 paling 20.000 lah versi kecil. Mulailah menghafal hal-hal yang penting, mulailah memahami hal-hal yang luar biasa. Ada doa-doa yang harus kita baca setiap hari, dan yakinkan kepada diri, hadirkan hati dengan apa yang diinginkan dengan doa tadi, kemudian yakin kepada Allah kalau doa ini dikabulkan. Jangan pernah berpikir seperti ini, kalau engkau kabulkan, kabulkanlah ya Allah, kalau tidak ya terserah jalannya. Itu meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Bapak Ibu rahimahumullah. Maka seharusnya kita sudah melakukan itu. Kemudian yang ketiga, adab berdoa adalah pandai berdoa itu belum habis waktunya, Bapak. Belum. Adab berdoa itu adalah tahu waktu-waktu mustajab. Ibu-ibu, sekarang anak tanya, ada yang terbiasa keluar daerah naik pesawat? Ada. Kemudian ada yang biasa untuk mencari tiket murah. Ada kan? Searching nih, wah ini jam 2 ini pasti nih, murah nih. Ke Malaysia harusnya 500.000, cuma 200 promo. Di waktu jam ini langsung cepat nih. Wah, orang mau kejar. Wah, alhamdulillah, Malaysia PP 200.000, nggak tahu ya. Promo. Ternyata ada masa-masa promo di mana doa itu dikabulkan cepat. Jalan tolnya doa. Kapan itu? Mari kita dengarkan. Pertama, yang paling mustajab doa adalah aqrabu ma yakunu rubba min abdi fi jawfil lailil akhir, di sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang awal jam 8 sampai jam 11, sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2, sepertiga malam yang akhir jam 2 sampai subuh. Kalau dihitung jam seperti itu, maka di waktu itulah doa paling dikabulkan. Kapan itu? Sepertiga malam yang akhir, dari jam 2 sampai jam 5. Nah, dari jam 2 sampai jam 5, mana waktu yang paling baik? Sejenak sebelum waktu subuh masuk, di mana pergantian malaikat siang dan malam melaporkan amal. Bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Allah bertanya kepada malaikat, aku tinggalkan si fulan, sampaikan semuanya dalam keadaan sedang berdoa kepadamu. Ini doa spesial ini.
langsung diperkenalkan doanya dengan nama orangnya sekaligus. Bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Aku tinggalkan dia sedang tahajud, aku tinggalkan dia sedang menangis, dia butuh bantuanmu ya Allah. Aku tinggal. Nah, boleh jadi orang-orang seperti ini tidak dikenal oleh masyarakat. Orang-orang tidak dikenal masyarakat. Tapi orang ini karena terbiasa berdoa seperti kamu lihat, akhir dia jadi seleb langit. Malaikat mengenal dia, Allah mengenal dia. Maka ketika dia punya masalah, dia hanya berdoa di hatinya, Allah bantu aku ya Allah. Langsung pertolongan Allah itu datang kepada dia. Seperti kamu lihat yang akhir. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Nah tadi ada berdoa ibu bapak? Ada. Bagi yang belum, mari insya Allah rutinkan. Antara azan dan iqamah itu waktu mustajab doa. Agar dapat doanya di sana, maka jangan terlambat datang salat berjamaah supaya dapat doanya. Kalau ibu yang salat di rumah, maka berdoalah antara azan dan iqamah ini. Ini waktu mustajab doa. Kata Rasulullah, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tak pernah tertolak antara azan dan iqamah. Percaya kita dengan sampaikan Rasul ini, Bu? Rasul adalah laki-laki manusia yang tak pernah berbohong sekalipun seumur hidup. Kalau ada orang yang tak pernah bohong sekalipun seumur hidup, kemudian menyampaikan sebuah berita, percaya nggak kita? Percaya. Jangankan manusia seperti itu. Lembaga perbankan saja misalnya, atau lembaga keuangan saja, disampaikan kita, ibu, ini beli rumah sekian 110 ya, aku jual kepada engkau 150 misalnya, atau 200. Nanti setelah 15 tahun, rumah ini milik ibu, katanya. Percaya enggak ibu itu? Ya, dan suruh oleh orangnya setiap bulan. Siapa di bank itu? Ayahnya? Enggak. Siapa di bank itu? Saudaranya? Enggak. Siapa di bank itu orang kampungnya? Tidak. Kok percaya dia? Yakin dia? Boleh jadi itu nanti orang ingkar dengan janjinya. Tapi begitulah. Apalagi yang menyampaikan Rasul. Kata Rasul, doamu tak akan pernah ditolak oleh Allah kalau engkau berdoa antara azan dan iqamah. Lanjut sampai waktu habis kita. Kemudian setelah itu wa dubur salatil maktubah. Di dubur. Itu bagian belakang. Di akhir salat. Akhir salat ini dua maknanya. Rasulullah katakan dua makna disampaikan oleh para ahli hadis. Yang pertama adalah dubur salat itu artinya sejenak setelah innaka hamidum majid sampai salam. Itulah waktu mustajab doa. Jadi kalau kita baca innaka hamidum majid, maka doa pertama kali adalah doa berlindung dari 4 hal yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur, dari siksaan jahannam, dari fitnah keburukan hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah keburukan Masih al-Masihid Dajjal, si Dajjal yang pembohong al-kadzib. Setelah itu ada lagi doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an aradda an adilla umri, dan seterusnya. Banyak lagi doa. Kemudian ada lagi doa-doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW sebelum salam. Dan doa apa saja yang ibu hafal, doalah di waktu itu. Maka doa tak pernah tertolak antara innaka hamidun majid sampai salam. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah jadikan anak-anakku penyejuk mataku, ya kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, doa orang usia 40 tahun, doalah di sana. Maka jangan heran kalau ada imam yang panjang tasyahudnya, kita mau lama bisa enggak salat itu lama imam tuh. Kalau dia imam lama dan menghayal pula kita itu innaka hamidum majid. Ya kan jamaah itu yang banyak, sini nggak ada, sini buktinya ramai. Jamaah itu agak aneh-aneh, agak lain permintaan. Kalau ayatnya yang inginnya yang pendek. Kalau doanya inginnya yang pendek. Tasawufnya ingin yang cepat, sujudnya ingin cepat. Kalau agak panjang itu mulai batuk itu. Contoh waladhdallin amin. Mulailah imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 30
Allah ya kok. Mulai batuk satu, mulai batuk dua, agak lama atau selesai salat assalamualaikum, besok nak salat subuh dia Madani lama. Itu termasuk tasyahud. Harusnya tasyahud yang panjang itu imam yang tahu diberikannya jatah waktu untuk jamaahnya berdoa. Maka kalau kita sudah bongkar masalah kita di antara innaka hamidum majid sampai salam, maka pastikan insya Allah setelah salam assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, tadi ku dah mengadu kepadamu ya Allah. Nah, banyak aku kadukan dalam salatku. Setelah salam ini, selesaikan yang aku kadukan tadi. Maka doa kita ketika kita masuk masjid apa? Belum selesai. Bapak Ibu carilah waktu mustajab ya. Mungkin lain waktu kita sambung lagi insyaallah. Untuk ini sebagai kesimpulan ya, berdoalah kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Jangan lagi bersandar separuh hati. Bukan tempat bersandar yang rapuh, bukan tempat bersandar yang hilang. Selama ini kita separuh hati bersandar kepada Allah. Bismillah. Setelah ini kita sampaikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, doaku untuk Allah Rabb semesta alam. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, apa yang kita minta. Allah sehatkan kita, Allah panjangkan usia kita, anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita baik-baik saja dan diberikan kemudahan rezeki yang halal lagi baik, dan lingkungan kita aman. Dan kita doakan juga pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah agar kita sebagai orang-orang yang baik insyaallah, dan negara kita aman. Amin. Allahumma amin. Itu saja yang dapat disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertemuan lagi berikutnya insyaallah kita akan sambung ini berkaitan dengan doa. Kemudian kalau bisa memang kita akan tuntaskan biar kita faham dulu sehingga nanti ketika beramal kita tidak lagi katanya tapi apa kata Rasulullah SAW. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang doa-doa yang dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustaz. Saya saking terpanahnya mungkin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ustaz, mungkin dari waktu pada ibu-ibu atau bapak-bapak ingin bertanya silakan saja. Di saat Ustaz ingin sedang berceramah silakan kalau ingin bertanya apa. Iya. Enggak, maksudnya ke depannya nanti silakan bertanya, kita kasih waktu untuk saya insyaallah. Ya, kemudian kita ada materi ini Ustaz. Iya. Insyaallah nanti materi yang sebelumnya Ustaz akan kita akan share ya di grup, nanti mungkin di grup pengurus, grup masjid, semuanya di grup yang berkaitan dengan dakwah kita. Demikian mungkin benar-benar Allah bukakan hati kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah bukakan pikir kita untuk menerima ilmu. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada di majelis ilmu ini, bapak-bapak terkait. Mohon maaf untuk segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.